kelompok kepercayaan, kejawen, lalu Keharingan, lalu Marapu itu sebagai agama administratif. Nah, karena pendidikan agama dulu itu hanya mengakomodasi beberapa agama, dan negara bukalah satu pendidikan namanya pendidikan kepercayaan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 2016 tentang pendidikan kepercayaan. Di situ, pendidikan kepercayaan sama dengan pendidikan agama dibuka untuk melayani kebutuhan pendidikan agama bagi masyarakat adat dan penganut agama leluhur di Indonesia. Nah, lalu tesis ini juga mengatakan bahwa layanan pendidikan kepercayaan bagi lebih dari 150 komunitas termasuk orang-orang Marapu di Sumba. Nah, inilah, jadi dia dirilis tahun 2016, tetapi berlakunya beda-beda menurut lokasi. Nah, jadi ada dua jenis pendidikan di Indonesia, pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan, yang sama-sama statusnya adalah pendidikan agama. Karena dia sama-sama pendidikan agama, maka pendidikan tersebut sebagai sebuah inisiasi dari pemerintah harus mematuhi undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama di Indonesia itu dibikin wajib. Karena wajib, maka semua orang harus mengambil pendidikan agama. Karena dulu pendidikan agama hanya 6, dibuka satu pendidikan kepercayaan untuk masyarakat adat, para penganut agama leluhur. Nah, pendidikan agama itu setiap orang yang karena diamanatkan undang-undang, maka pendidikan agama punya kewajiban. Setiap peserta pendidikan agama wajib untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya bagi khalayak luas. Banyak penelitian mengatakan tujuan utama pendidikan agama itu menciptakan anak Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mampu mengabdikan nilai ajaran agamanya bagi tanah air Indonesia. Jadi setiap orang yang memiliki pendidikan agama itu wajib menjadi religius, termasuk anak-anak kepercayaan. Kemudian saya meneliti kira-kira setelah penetapan pendidikan kepercayaan yang adalah pendidikan agama itu diterapkan setelah 2016, siapa dan apa saja yang sudah dibahas, apa saja penelitian yang membahas tentang itu. Dan saya menemukan bahwa pendidikan, setiap orang meneliti tentang pendidikan kepercayaan, belum meneliti apakah layanan pendidikan kepercayaan yang ditaruh di sekolah-sekolah itu sesuai dengan cara anak-anak komunitasnya menjadi religius. Jadi ada dua kebutuhan. Pertama, saya ingin tahu apakah pendidikan yang wajib itu mendukung dan sama dengan model pendidikan agama, pendidikan komunitasnya menjadi religius. Bagaimana komunitas itu mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, saya ingin meneliti apakah ketika saya sudah tahu komunitasnya memiliki cara menjadi religius, itu diakomodasi dalam kebijakan. Jadi saya ingin melihat kebijakan dari perspektif empiris. Sehingga saya membangun 3 pertanyaan penelitian. Bagaimana anak Marapu menjadi religius dalam konteks. Saya meneliti langsung bagaimana orang Marapu itu menjadi Marapu dalam komunitasnya. Bagaimana mereka membuat pendidikan. Bagaimana komunitas Marapu melangsungkan sebuah pendidikan agama bagi anak-anaknya. Yang kedua, saya ingin meneliti apakah ketika pemerintah bikin kebijakan, mereka sudah turun dulu ke lapangan, bikin kebijakan untuk mendukung pembuatan kebijakan. Karena teman-teman, setiap kebijakan pasti menjawab kebutuhan kan. Nah, apakah pemerintah sudah melihat itu sebelum bikin kebijakan? Yang ketiga, bagaimana pendidikan Marapu, kepercayaan di sekolah mendukung anak-anak Marapu menjadi religius. Dan apakah pendidikan kepercayaan di sekolah cocok atau tidak? Itu kira-kira 3 pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian, pada bagian kedua, saya kemudian melakukan penelitian ke sekolah-sekolah di Sumba yang sudah punya pendidikan kepercayaan. Saya turun dan meneliti di sana, dan saya juga meneliti di komunitas agama Marapu. Sebentar saya jelaskan kenapa saya memilih dan menulis kata agama Marapu. Ya, teman-teman mungkin sudah familiar ya kalau kita bicara adat, budaya, agama, itu sudah sangat familiar dan kita lihat sehari-hari. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat dulu
kapan dan kenapa orang pakai adat dan budaya dan agama? Apakah ketiganya sama? Apakah ketiganya berbeda? Dan kenapa itu ada di telinga kita? Jadi teman-teman, adat itu dalam sejarah politik dan sejarah bangsa Indonesia itu pertama kali dibunyikan oleh seorang Belanda yang namanya Christian Schnuck-Horgrunge. Sebelum kemerdekaan Indonesia, orang-orang Belanda menggunakan kata adat untuk membedakan agama dan praktik masyarakat asli orang Indonesia. Jadi, kemudian kata adat dipakai untuk memisahkan mana yang agama, mana yang bukan agama. Tentu menurut standar Barat atau standar Belanda. Nah, menurut orang-orang Belanda waktu itu, seturut penekanan Horgrunge, bahwa tidak semua praktik masyarakat orang Indonesia itu cocok dengan agama. Jadi agama dibikin satu sistem tertentu, dibuatlah standar untuk menempatkan ini adat, ini agama. Jadi adat itu dipakai untuk memisahkan dan membuat orang untuk mempercayai ada yang namanya agama dan ada yang namanya bukan agama. Itulah adat. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah kemudian membuat sebuah kebijakan yang disebut para peneliti sebagai kebijakan kembar, yaitu mereka membudayakan ajarannya dan mengagamakan pemeluknya. Jadi setiap praktik yang bersifat adat juga dikategorikan sebagai budaya. Makanya kita dengar sekarang budaya Batak, budaya Timur, budaya Sumba, yang dulu dianggap sebagai adat dikategorikan sebagai budaya. Akan tetapi menariknya, menurut orang-orang Indonesia, setiap orang harus beragama. Agama itu walaupun tidak diwajibkan di undang-undang, tetapi dibikin wajib secara politis. Maksudnya apa? Dibuat berbagai kebijakan sehingga orang harus beragama. Itulah asal mulanya kenapa KTP, kolom KTP ada agama. Jadi setiap praktik yang disebut sebagai yang tidak cocok dengan agama dibudayakan. Nah, pada tahun 2016, setelah berbagai advokasi dilakukan, dilihat bahwa kebijakan agama kita diskriminatif. Maksudnya dia hanya mengakui sebagian kelompok sebagai agama yang mengakibatkan kelompok-kelompok tertentu memaksa kelompok lain beragama. Dikonversi, dibilang sesat, berdosa supaya diagamakan. Nah, itu tidak cocok dalam negara demokratis seperti Indonesia, di mana mengakui setiap hak orang. Maka masyarakat adat melakukan advokasi untuk mendapatkan hak mereka. Nah, jadi kemudian setelah 2016, negara sendiri mengatakan tidak agama resmi dan status hukum agama dan kepercayaan di Indonesia setara, maka yang dibilang adat dan yang dibilang budaya juga bisa dibilang agama. Kenapa? Karena standar agama ditaruh kepada pengetahuan dan praktik masyarakatnya, bukan lagi negara. Nah, sampai sini saya harap bisa mengikuti. Jadi, adat budaya agama itu punya sejarahnya, tiga-tiganya problematis dan kadang diskriminatif. Tapi setelah 2016, agama itu seharusnya tidak lagi diskriminatif. Makanya ada pendidikan kepercayaan. Jadi dulu kalau orang-orang Marapu harus ambil pendidikan agama Kristen, agama Katolik, mereka tidak lagi harus ambil itu. Karena negara sudah memberikan pendidikan kepercayaan sebagai hak dari masyarakat agama Marapu yang adalah warga negara Indonesia. Ini langsung perintah langsung konstitusi ya, artinya DPR pun tidak boleh melawan seharusnya, tetapi dalam praktiknya tetap diskriminatif. Nah, indigenous, orang sering bicara indigenous, tapi saya kadang yakin mereka tidak paham. Tidak paham itu maksudnya tidak mempelajari dulu, memahami apa itu indigenous religion. Ini penting saya jelaskan untuk kita masuk nanti pada kerangka teori. Jadi indigenous atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan indigenitas, itu merupakan satu istilah yang lahir dalam studi agama, di mana orang menetapkan kata indigenous untuk mengganti istilah-istilah yang diskriminatif dan kolonial. Dulu orang pakai kata tribal yang dalam Indonesia diterjemah tribe jadi suku. Itu di kolonial karena dipakai untuk sama seperti adat. Jadi istilah tribal itu dipakai untuk mengeluarkan agama masyarakat asli dari definisi agama. Jadi suku pun itu juga bermasalah karena dari kata tribe. Nah, indigenous dipakai untuk mengganti kata tribe itu, mengganti kata heathen, pagan,
kafir dan semua. Kalau kita baca buku-buku seperti Tomoko Matsusawa dan para peneliti Jonathan Smith, lalu siapa lagi ya ini, banyak peneliti yang memakai kata indigenous. Nah, menurut Greg Johnson, ini dosen pembimbingnya UMBU. UMBU itu teman kami, teman-teman dari Center, Greg Johnson dan Sir Alan Craft dia peneliti dari Eropa, itu mengatakan bahwa indigenous itu dipakai untuk menjelaskan identitas masyarakat asli di berbagai tempat. Jadi dia lebih netral dan lebih bersih dari bias kolonial. Dalam studi indigenous religion juga mengacu pada agama yang dipraktikkan masyarakat. Menurut salah satu peneliti James Cox dalam bukunya From Primitive to Indigenous religion itu merujuk kepada belief, praktik yang hidup, lokal, dan relational spiritual practice rooted in specific land. Jadi ada 3. Jadi indigenous itu merujuk pada satu komunitas yang hidup di satu tempat yang lama, punya spiritualitas ekologis, dan punya sesuatu yang diajarkan secara turun-temurun dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama ini berarti ratusan tahun. Dia tidak tiba-tiba misalnya agama apa gitu. Misalnya teori agama digital yang baru 20 tahun dan sebagainya. Nah, jadi definisi indigenous religion itu juga dipakai di Indonesia dalam aturan negara. Jadi definisi Cox tadi itu diterjemahkan oleh Dirjen KMA atau Dirjen Kepercayaan dan Masyarakat Adat yang menaungi agama Merapu juga. Itu memakai definisi James Cox untuk menetapkan bahwa masyarakat adat dan penghayat kepercayaan itu bisa disebut agama leluhur. Kenapa? Karena terjemahan langsung indigenous religion itu diimplementasikan pada masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Sehingga di sini saya memilih kata agama Merapu bukan tiba-tiba mimpi lalu pakai, tetapi saya memakai dalam istilah akademis. Makanya saya mengatakan dalam kesadaran akademis, saya mengategorikan Merapu sebagai agama, tetapi tidak menolak budaya dan adat. Kenapa? Karena Merapu sendiri tetap memahami diri mereka agama, beradat dan berbudaya. Nah, di sini kita masuk pada definisi agama sebagai praktik masyarakat yang didukung oleh putusan MK. Karena putusan MK tidak menetapkan agama, tetapi melihat agama sebagai bukan sesuatu yang resmi. Artinya kita pun bikin agama tidak masalah. Yang bikin masalah itu orang-orang yang belum baca James Cox, belum baca Greg Johnson dan lain, atau bahkan belum baca putusan MK atau Dirjen KMA ini. Sehingga jelas ya bahwa ketika saya bicara agama, adat, dan budaya Merapu, itu tidak ada masalahnya, baik secara konstitusional dan secara akademis. Nah, jadi teman-teman, saya berkelana ke Sumba, itu satu momen penting yang saya akui dalam hidup dan ingin ulang lagi bahwa Sumba sangat bagus dan indah. Saya meneliti di 4 kecamatan dalam waktu 3 bulan di SMA Haharu, dia di dekat Londa 5, lalu SMA N Kahaung Eti, lalu di Rindi Umalulu dan Rende. Ini wilayah, saya lakukan penelitian empiris dan saya menemukan bahwa komunitas Merapu menurut Badan Pusat Statistik itu ada 17.195 jiwa, teman-teman. Bayangkan. Itu kalau dalam konteks sekolah atau gereja sudah berapa buah gereja kan bisa ditaruh. Makanya dicari-cari orang Kristen itu. Kemudian menurut orang Merapu kami tidak 17.000 tapi 30.000. Mereka punya hitungan sendiri. Jadi bayangkan pemerintah salah hitung. Orang Merapu punya, kan mereka punya badan pengurus Merapu. Menurut mereka kami 30.000, tapi entah kenapa BPS hanya 17.000. Saya pikir ini masalah politis. Nah, saya kemudian meneliti ke sekolah-sekolah itu Islam Timur dan saya menyimpulkan bahwa begini, dalam teori pendidikan agama itu ada satu teori yang disebut sebagai monoreligious education. Monoreligious education adalah sebuah model pembelajaran agama yang ditujukan bagi satu agama mempelajari agama yang sama. Jadi maksudnya orang-orang Kristen mempelajari agama Kristen, orang Islam mempelajari agama Islam, itu monoreligious education. Jadi bukan multireligious. Kalau multireligious dalam satu kelas kita belajar semua agama. Monoreligious dia belajar satu agama. Nah, itu yang dipraktikkan. Nah, teman-teman, saya menyimpulkan bahwa pendidikan agama Merapu itu monoreligious karena dia hanya mempelajari agama Merapu, tetapi terutama doktrin agama. Jadi monoreligious itu orang belajar
belajar tentang satu agama dan doktrin agama. Selamat malam, Lea Sitorus. Jadi itu makanya kalau Bono Religious Education ini dipakai semua agama, semua pendidikan agama di Indonesia. Makanya teman-teman pernah pikir, kenapa kita sudah sekolah minggu masih di sekolah masih belajar agama Kristen? Itu karena kebijakan kita begitu. Politik pendidikan agama kita mengarahkan kita mono-religious education. Nah, mono-religious education akhirnya dia doctrine based education. Maksudnya dia hanya belajar doktrin. Jadi orang negara kita percaya orang bisa religius kalau dia belajar doktrin terus. Itulah mono-religious education. Nah, saya kemudian belajar ke agama Merapu, komunitas. 3 bulan saya keliling beberapa sekitar 10 desa saya live in. Tadi saya lihat ada saudara Frankie. Tidak ya, dia Frankie ini dia anak Merapu. Saya nginap di rumahnya dia 1 minggu. Ada masuk tadi. Saya lihat Frankie. Jadi saya nginap di rumah orang Marapu. Nah, saya tinggal ada satu Mauratung. Mauratung itu salah satu pemimpin spiritual, namanya Umbu Yanus. Dia memperkenalkan sebuah filosofi orang Marapu yang disebut Lipayenu Lipatembi. Atau kadang-kadang orang dengar Patembi atau Tembi. Nah, menariknya, Lipayenu Lipatembi atau Patembi itu juga dibunyikan banyak orang-orang Rindi Umalulu yang saya ketemu. Orang Kristen pun tahu. Jadi, Lipayenu Lipatembi itu sebuah penghormatan, hospitalitas orang Merapu. Filosofi dari Lipayenu Lipatembi adalah kita hidup karena yang hidup. Jadi orang-orang Merapu saya peneliti percaya bahwa kehidupan itu harus dijaga. Karena kita hanya bisa hidup kalau ada yang kita hidup karena ada yang menghidupkan. Contohnya orang Merapu percaya mereka itu hidup dari beras. Maka kita harus menjaga kehidupan beras. Kita hidup dari air, maka kita harus menjaga kehidupan air. Kita hidup dari tanah, maka kita harus menjaga kehidupan tanah. Karena kalau kehidupan itu tidak ada atau alam tidak hidup, kita mati. Jadi dalam hospitalitas orang Merapu itu yang dipercaya dan dipraktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lipayanu Lipatembi itu punya bentuk, jadi itu idealnya, tapi dia punya bentuk konkret yang mereka sebut, yang saya lihat dalam observasi. Pertama, cinta kasih orang Merapu menjaga kehidupan dilihat dari ritual. Bagi orang Merapu yang mati, itu tidak mati sebelum mereka hidup di dunia, di kampung para Merapu, disebut Parang Merapu. Makanya mereka selalu mengadakan ritual untuk memberi makan dan juga menghormati orang-orang. Karena orang Merapu tidak percaya kematian. Kematian itu hanya kematian fisik, tapi jiwa itu tetap hidup. Makanya ada ritual macam-macam, mengejing dan lain sebagainya. Orang Merapu juga melakukan lipat TB dalam hospitalitas. Mereka memberi makan orang, bersikap ramah, itu bagian dari lipat TB. Makanya kalau teman-teman ketemu orang ke rumah orang Merapu, ke orang Sumba bahkan, orang-orang yang di Sumba, bukan orang Sumba ya, itu selalu dikasih sirip pinang, lalu dikasih kopi, itu bagian dari hospitality. Lalu cara makan mereka juga berbeda. Saya 3 bulan hampir tidak pernah ketemu orang Merapu makan itu berdiri apalagi berlari. Mereka makan pasti duduk, makanya acara adat selalu duduk. Karena duduk itu cara menghargai makanan yang mereka katakan. Nah, jadi filosofi orang Merapu tadi, Lipayun Lipat Tembi, itu saya lihat itu sejalan dengan kerangka teori tentang indigenous education yang ditelurkan oleh Vine Deloria. Vine Deloria ini adalah seorang peneliti indigenous education di Amerika. Dia meneliti Indian education. Jadi menurut Deloria, kalau kita bicara satu pendidikan, kita harus berangkat dari perspektif komunitasnya. Jadi pendidikan tidak kita ambil dari luar, tetapi konstruksi dari dalam. Dia melihat bahwa American Indian Metaphysics itu punya satu worldview. Jadi pendidikan itu dimulai dari worldview. Pemahaman lahir menjadi sebuah pendidikan. Makanya pendidikan bukan bicara soal bangku dan meja, tetapi bagaimana orang mengajarkan worldview. Jadi bagaimana apa yang kita pahami kita ajari. Seperti pendidikan di rumah. Orang tua kita sekarang terbentuk karena pendidikan di rumah. Misalnya orang tua bilang ini, itu disebut pendidikan. Jadi cara dia meneliti Indian education dari bukunya Power and Place, saya pakai untuk membangun konstruksi pendidikan dari orang-orang Marapu.
Nah, jadi saya kemudian menteorisasi praktik pendidikan orang Marapu menjadi yang saya sebut model pendidikan komunitas. Jadi orang Marapu itu tidak mendidik satu-satu, tapi mendidik secara komunitas. Misalnya dalam ritual-ritual itu tidak bisa dibuat sendiri-sendiri. Jadi di dalam komunitas ada pendidikan dan di dalam pendidikan itu ada religiositas. Jadi mendidik itu tugas komunitas, tugas kampung, tugas orang tua, tugas mau ratu, tugas dari rato, tugas dari apa? Tugas kabihu, tugas satu desa itu. Itu baru disebut pendidikan, termasuk pendidikan religiositas karena di dalam religiositas itu terbentuk dalam komunitas. Itu yang dipahami orang Merapu yang saya temukan selama 3 bulan, yang saya pelajari, saya teorisasikan. Sehingga lipat yang lipat tembi harus menjadi basis pendidikan. In the love relationship, parents and community members educate children to love human nature and ancestor. Jadi model pendidikan Marapu itu disebut community based education. Itulah cara mereka menjadi religi. Jadi ketika anak Marapu dididik di luar dari komunitas itu tidak tepat. Karena orang Marapu itu ketika di dalam komunitas baru satu praktik ibadah itu jadi di sana. Kalau belum ada Mauratung atau belum ada Mahamayang dan apa, saya lupa yang ketiga itu satu, itu tidak ada ritual. Kalau tidak ada kurban, tidak ada ritual. Jadi belajar itu tidak bisa hanya hafalan, pikiran, tapi tindakan. Nah, ini sedikit komparasi. Jadi Lima kalau kita menit lagi, banding, Om JR. Sorry, 5 menit lagi. aduh, ya sorry saya mungkin ini belum baru setengah ini kayaknya. Siap, Ya, siap. agak lost sedikit. Ya, lalu di sini kita lihat bahwa pendidikan yang di sekolah dan di kelas di komunitas itu berbeda ya, sehingga menurut saya pendidikan kepercayaan tidak cocok dengan pendidikan di komunitas. Intinya begitu pada saat. Jadi ya ini kita masuk sedikit agak teoritis. Jadi saya memakai teori dekolonisasi. Mungkin kita bisa bicara sedikit soal dekolonisasi. Jadi dekolonisasi itu um, salah satu cara, salah satu teori atau gerakan, teori yang menjelaskan gerakan meruntuhkan unsur-unsur kolonial di dalam sistem pendidikan. Itu yang saya pakai. Jadi secara sederhana saya mau mengatakan bahwa pendidikan agama kita, pendidikan kepercayaan itu perlu didekolonisasi karena struktur pendidikan agama itu masih bermasalah. Contohnya pendidikan kepercayaan itu tidak mendukung anak Marapu menjadi religius karena dia hanya bermodalkan doktrin based education. Jadi saya belajar dari teori dekolonisasi di Kanada di mana masalah agama dialami komunitas-komunitas agama Marapu itu sama juga dengan di Kanada. Masalahnya kenapa? Karena ada diskriminasi pada masyarakat adat di sana yang disebut First Nation. Kemudian negara Kanada mengakui kesalahan mereka dan minta maaf. Maka disebut rekonsiliasi. Kemudian memberikan sebuah tawaran perubahan kebijakan yang lebih adil bagi First Nation di Kanada. Nah, di Indonesia menurut saya konteksnya sama. Saya punya banyak argumen soal ini karena mengatakan bahwa setelah putusan MK, negara mengakui ada kesalahan dalam melihat ada kesalahan dalam pendidikan agama. Makanya dibuat pendidikan kepercayaan. Jadi dulu masyarakat adat dipaksa untuk belajar agama lain, sekarang mereka belajar agama sendiri. Itu ada rekonsiliasi karena negara merubah kebijakan untuk membuat sebuah perubahan yang adil bagi masyarakat adat. Kalau teman-teman sekarang misalnya ada perubahan KTP dan lain sebagainya. Nah, secara sederhana teori ini mau mengatakan begini. Jadi indigenisasi itu satu istilah yang dipakai untuk menjelaskan sebuah gerakan untuk menghadirkan kembali nilai-nilai indigenous di ruang publik. Kalau dulu misalnya indigenous itu dipaksa pindah agama supaya nilai-nilai indigenusnya hilang, sekarang tidak. Dulu di Indonesia seluruh masyarakat ada dipaksa untuk belajar agama lain, sekarang tidak. Itu indigenisasi. Jadi dulu sesuatu diprivatkan, sekarang dia ditaruh ke ruang publik. Karena dia ada di ruang publik, maka berarti dia harus bermakna bagi publik. Misalnya kalau saya beribadah di ruang kita bikin gereja, gereja itu harus punya nilai bagi masyarakat seluruhnya. Sama juga dengan nilai masyarakat adat.
Nah, mungkin saya lanjut saja pada teorinya. Nah, ini kepercayaan education. Jadi saya mengatakan bahwa kebijakan kita sudah indigenisasi, tetapi dia punya persoalan. Nah, ini dua argumen saya yang mengatakan tadi. Menurut saya teori tadi cocok karena konteksnya sama. Kita sama-sama sudah ada perubahan pada masyarakat adat. Ini misalnya dua anak merapu yang belajar. Jadi dulu, sekarang mereka bisa begini, dulu tidak bisa. Dulu harus belajar agama Kristen, mau tidak mau. Tapi sekarang negara lebih baik. Nah, dari tiga teori tadi, menurut saya, pendidikan kepercayaan merapu masih masuk pada inklusi indigenisasi. Jadi, inklusi itu satu teori yang menjelaskan bagaimana bahwa ada perubahan di dalam kebijakan terhadap masyarakat adat. Mereka diinklusikan, dilibatkan. Jadi kalau dulu negara membuat kebijakan bagi mereka, sekarang mereka dilibatkan. Tetapi ini juga punya masalah karena mereka dilibatkan tetapi suaranya belum ada. Kalau ingat tadi kata Mallory, mereka sudah duduk tapi belum bisa merubah ruangannya. Jadi misalnya teman-teman inklusi itu teman-teman misalnya hadir dalam rapat. Tapi teman-teman hanya hadir, tidak bisa bikin apa-apa. Itu inklusi. Nah, itu bermasalah. Kenapa? Karena belum ada perubahan yang signifikan. Padahal satu perubahan kebijakan ingin ada perubahan pada masyarakat. Nah, secara cepat saya mengatakan bahwa pendekatan yang paling benar untuk pendidikan kepercayaan adalah dekolonial indigenisasi. Dekolonial itu berarti masyarakat adatnya juga dilibatkan untuk merubah kebijakan. Dan yang kedua, unsur-unsur kolonial dalam kebijakan harus hilang. Jadi ada dua tugas besar. Pertama, unsur kolonialnya harus dihilangkan. Yang kedua, masyarakat yang dilibatkan harus punya kuasa untuk merubah. Karena bukan hanya suaranya yang didengar, tapi kebijakan berubah menurut perspektif masyarakat. Nah, untuk sampai pada teori ini, saya mengusulkan agar tidak dilibatkan lagi, maksudnya tidak hanya bekerja dalam pendidikan kepercayaan di ruang kelas, tapi di dalam sekolah adat. Kenapa? Karena di sekolah adat, anak-anak Marapu diajar oleh komunitas. Mereka tidak hanya disuruh menghafal teori tentang Marapu, tapi menjadi Marapu. Anak-anak Marapu menjadi Marapu ketika main musik, ketika mereka menjaga warisan leluhur dan lain sebagainya. Itu cara menjadi religius. Nah, dalam hal ini ada kebijakan yang cocok yaitu Undang-Undang Pemanduan Kebudayaan. Itu lebih tepat daripada pendidikan agama. Nah, sampai pada akhirnya, jadi secara sederhana saya mengatakan bahwa dekolonisasi pendidikan agama dan agama Merapu itu adalah sebuah tawaran untuk membiarkan orang-orang Merapu menentukan sendiri model pendidikan yang cocok dengan komunitasnya sebagai cara menjadi religius. Kenapa itu? Karena itulah cita-cita undang-undang kita. Kalau kita kembali ke undang-undang pendidikan agama di awal tadi, itu mengatakan bahwa masyarakat untuk menjadi religius menurut ajaran agamanya. Ajaran agamanya berarti secara undang-undang negara mau menjadi religius menurut perspektif agama, agama komunitasnya, agamanya sendiri, bukan perspektif pendidikan agama yang dibuat oleh negara. Jadi cara baca undang-undang kita harus begitu, karena kita melihat undang-undang secara utuh. Jadi kalau orang Marapu punya cara religius adalah dalam komunitas, ya itu yang perlu dipakai. Karena perintah undang-undang. Tapi ada masalah konstruksi kolonial di dalam kebijakan yang membuat itu semua tidak selesai, standar agama yang bermasalah, model pendidikan yang bermasalah. Sehingga itu rekomendasi yang dibuat dan uh, terakhir Pak Tendi, salam hormat saya pada semua dan terima kasih sudah mendengar penjelasan saya mungkin sangat panjang sampai Eman mukanya sudah tidak betul lagi, tetapi semoga banyak yang kita dapatkan dan kita bisa berdiskusi pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak JR sudah berbagi bersama kita dan teman-teman tadi itu Kak JR sudah memantik kita untuk bicarakan hasil studi, terutama dalam penelitian tesis. Dan untuk waktu berikutnya, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit ke depan, kita akan masuk pada sesi diskusi, sesi tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang ingin melayangkan pertanyaan, memberikan tanggapan, pertanyaan respon terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Kak JR, dipersilakan. Jadi teman-teman bisa raise hand ataupun ada yang ingin mengetiknya di kolom chat juga bisa. Itu waktu dan tempat.
Silakan. Dari teman-teman, apakah ada tanggapan, pertanyaan? Dipersilakan. Oke, persilakan teman-teman. Siapa kira-kira yang ingin memulai lebih dulu? Kalau mau bertanya ke moderator juga boleh. Oh Kebetulan dia ya, juga peneliti oke. Marapu. Siap, siap. Oh ya, ada dari Olivian Julius. Oke, dipersilakan Adi Julius Olivian. Oke, selanjutnya dari Kak Ahmad. Oke, dari Olivian, dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima Oke, kasih oke. Event, untuk ya. pemateri. Sepertinya ini pertemuan kedua dengan pemateri dengan mungkin materi yang hampir sama. Eh, saya punya pemikiran begini. Jauh sebelum agama, khususnya agama Kristen itu hadir di masyarakat, masyarakat sebenarnya sudah hidup dalam bingkai kebudayaan eh, sambil dibimbing, kehidupannya ini dibimbing dengan nilai-nilai agama lokal begitu. Seperti mungkin di Timur sudah hidup dengan nilai-nilai agama di mana mereka menyembah kepada Wisnen, Wispa, Wisoe dan lain-lain. Sistem ini kemudian pasti mengakar dalam uh, cara berpikir termasuk juga filosofi-filosofi yang digunakan untuk menjalankan kehidupan ini. Karena uh, agama ini pasti lahir dari lahir dalam kekhasan suatu tempat tertentu. Kenapa kita berdekatan, mungkin secara pulau-pulau kita berdekatan, tapi satu pulau punya eh, tujuan penyembahannya sendiri. Ini karena memang agama lahir dari kekhasannya masing-masing, ciri khasnya mungkin secara geografi, atau sosial, atau politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kebetulan saya juga wisudawan dari Universitas Kristen Artawacana, khususnya di program studi teologi, dan untuk saya punya satu pertanyaan, bagaimana sehingga kita bisa membedakan atau setidaknya kita bisa menjauhkan diri dari praktek-praktek yang seperti yang disampaikan tadi karena mungkin secara tujuan saya berpendidikan dengan tujuannya untuk menjadi salah satu pemimpin di gereja uh, supaya bagaimana caranya kami bisa membedakan uh, praktek ini karena sangat berdekatan ketika kita mau memisahkan kepercayaan lokal dengan kepercayaan yang mungkin saya anut sekarang, ketakutannya adalah yang dihapus juga harus kebudayaannya karena memang sangat-sangat berkaitan begitu. Kita contohnya di timur mungkin kalau kami mau bilang kami mau tinggalkan praktek kebudayaan, praktek yang menyembah kepada Wisneno atau apapun itu berarti kami juga harus meninggalkan mungkin mungkin kami juga harus meninggalkan semacam tradisi keti, naketi dan lain-lain karena ini memang erat kaitannya begitu. Jadi mungkin pemateri bisa sampaikan bagi kami, berbagi dengan kami bagaimana supaya kita bisa betul-betul membedakan dua hal ini. Karena tentu kehidupan sampai hari ini pun masih di bawah bimbingan filosofi dan pola pikir tentang kebudayaan yang mana masih ada kaitannya yang erat dengan kepercayaan lokal itu. Mungkin itu saja. Oke, Terima kasih. terima kasih Kak Olivian sudah menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Saya beri kesempatan selanjutnya. Tadi ada siapa? Kak Ahmad. Kak Ahmad ya, dipersilakan Kak Ahmad. Siap, terima kasih Kanuel. Suara saya terdengarkah?
Terdengar jelas. Oh, oke, manis. Saya Ahmad Kanwil. Saya maaf kalau menyusup di tengah forum ini karena kayaknya tadi terpapar dan terhisap sama story-nya KJR, jadi sepertinya Siap, dapat siap. wahyu kita ikut masuk sini. Makasih KJR. Saya kira menarik sekali KJR punya temuan. Saya punya banyak pertanyaan sebetulnya, tapi mudah-mudahan mungkin 2 saja, ya atau 3 deh. Udah pendatang menyusup Boleh, banyak ini. boleh Kak, Yang aman, pertama aman. KJR, Siap, ya baik. terima kasih. Saya tuh mungkin karena terlalu cepat atau karena saya di handphone, jadi beberapa slide tadi selain kecil dan agak cepat begitu berlalu, jadi saya tadi sempat melihat beberapa kajian soal apa namanya tipologi-tipologi atau indikator tadi dari apa tadi istilahnya ya. Saya tidak ingat judulnya, tapi tadi ada disebut begitu ciri-ciri apa. Saya sebetulnya ingin tanya apa yang mencolok dari pedagoginya sebetulnya Kak Jer dari sekolah. Saya tadi kurang jeli melihat yang Kak Jer pilih itu pendidikan penghayat atau apa tadi, saya kurang jeli. Jadi saya mau tahu sebetulnya apa yang khas begitu yang ditawarkan di sekolah itu. Itu yang pertama soal pedagogi. Yang kedua yang menarik bagi saya adalah, ya saya belum pernah ke kawasan NTT di sana, tapi saya sedang membayangkan bagaimana orang-orang di sana hidup dengan hibriditasnya, Kak Jer. Apakah ketika orang-orang ini mungkin seperti Kak Jer punya kampanye bagaimana menjadi indigenous Christian misalnya, ini bagaimana mereka mengalami proses itu sebetulnya. Saya menduga yang saya temukan misalnya di Amatoa atau di Toraja, saya lihat banyak teman-teman itu KTP-nya sangat agama-agama dunia, tapi praktikalnya itu sangat masih mengikuti masyarakat adat begitu. Meskipun saya juga sebetulnya mendefinisikan agama ya hanya organisasi berbasis religi saja maksud saya. Jadi saya kira apa Orde Baru membuat kita melihat agama itu ya semata organisasi yang basisnya wahyu mungkin ya, tapi tetap ada praktek-praktek organisasi yang mungkin uh, lari-lari atau mungkin kita sebut mungkin tidak tidak sebagaimana mestinya, tapi kembali lagi agama itu organisasi gitu, dan itu yang tidak mungkin kita lepas dari kerja-kerja organisasi. Nah, bagaimana tadi apakah dalam pola pendidikan tadi sekolah adat itu teman-teman juga di sana peserta didik itu punya kontestasi, entah mereka dengan KTP-nya sudah Kristen misalnya, atau tadi yang di sekolah negeri. Saya tadi kayaknya sempat melihat ada Kak Jer sempat mengutip 2 SD di situ. Saya tidak tahu apakah itu karena tadi terlalu cepat, saya tidak tahu 2 SD itu apakah sempat diuji coba apanya, tapi saya tertarik apakah pada akhirnya orang-orang di sana juga menghidupi double belonging itu mungkin. Jadi dia punya KTP Kristen tapi dia bisa sangat embodied dengan indigenous tradition misalnya. Nah, yang ketiga, saya kemarin sempat meriset Tolotang atau tangga kampung saya di Sulawesi Selatan. Tolotang ini karena saya dari Sulsel, teman-teman di Sulsel ada satu kitab sastra namanya Legaligu. Nah, penghayat di sana itu menghidupi sastra itu sebagai sebuah pandangan dunia atau sebagai sebuah sacred text, dan itu yang memandu orang-orang Tolotang di Sulawesi Selatan. Sayangnya memang belum ada praktek pendidikan yang sangat formal seperti yang Bung Jer alami di NTT. Nah, saya sedang bayangkan bagaimana dia mulai establish Bung Jer. Saya sedang bayangkan dia bisa jadi inspirasi mungkin bagi penghayat lain yang notabene dia terformalisasi gitu, karena umumnya saya amati Sabto Dharma misalnya kalau di Jogja itu tidak seformal itu. Jadi mereka hanya pengayaan saja bentuknya dan tidak terlalu formal kalau saya amati sejauh ini gitu. Dan tadi bahkan ada sekolah adat, ada sponsornya banyak dari logo-logonya misalnya. Mudah-mudahan saya tidak salah lihat. Jadi bagi saya wah sepertinya dia mendapat engagement agak banyak gitu dari society gitu. Itu anggapan saya, mudah-mudahan saya tidak salah lihat. Itu 3 poin Bung Jer, Kanwel. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Oke, Terima kasih banyak. Terima kasih. Kak JR, bisa langsung direspon Kak untuk beberapa pertanyaan dari kedua penanya tadi. Dipersilakan Kak JR. Ya, terima kasih. Untuk para penanya ada Event dan ada Daik Ahmad. Ini pertanyaan yang bagus dan menarik. Mungkin saya jawab gabung saja. Jadi tidak masalah Bro Event. Ini saudara saya dari Timor juga.
Hai. Menjambung ke Ahmad tadi. Jadi cara pandang agama yang sempit itu tidak hanya ada dalam pikiran masyarakat. Tapi di Indonesia bukan pertama-tama, tapi itu masalahnya pikiran agama yang clear itu diformalkan. Kenapa bermasalah? Karena kalau diformalkan, dia bisa bersifat memaksa. Jadi satu kesalahan yang dipaksakan itu rusak banyak hal. Misalnya standar agama kita itu kan bermasalah. Saya jelaskan pada beberapa pertemuan lain, misalnya standar agama Indonesia yang dipakai itu kan datang dari paradigma agama dunia yang didasarkan pada dalam teori agama itu disebut teori 4C ya. Jadi creed, credo, community, dan cult. Jadi sesuatu agama itu harus disebut agama kalau dia punya Tuhan, punya kitab, punya nabi, punya komunitas. Dan di Indonesia ada satu yang menarik, harus ada institusi. Makanya kalau mau diakui sebagai agama harus terlembagakan. Itu lahir sejarah panjang dari lahirnya Kemenak di Indonesia. Kenapa? Karena agama itu seolah-olah diwajibkan, maka dia harus diatur. Inilah yang disebut yang saya di tesis saya tulis sebagai bibit kolonialisme dalam aturan agama di Indonesia. Kenapa? Karena kolonialisme itu kan dari kata koloni yang artinya mengatur dan mengelompokkan untuk dikendalikan. Kan dulu penjajahan itu begitu kan, kita diatur, dikomunitaskan, dipisah-pisah, ini agama ini bukan, ini budaya ini bukan, lalu ini Kristen ini bukan, ini Islam ini bukan, kan itu cara pandang itu kan banyak di lahir. Jadi itu kolonialisme. Jadi kolonialisme itu kita dikendalikan negara. Kenapa begitu? Karena dari definisi ini kita tidak bicara kolonial sebagai sejarah, kolonial sebagai perspektif. Itu kan diatur oleh negara. Nah yang bermasalah itu adalah cara pandang itu bertahun-tahun hidup dalam pikiran kita. Jadi misalnya begini, waktu saya penelitian di Sumba ada yang pernah tanya, loh mereka punya pendidikan agama, memangnya mereka pakai kitab suci apa? Saya bilang memangnya harus ada kitab suci baru ada agama kan? Berarti itu ada dalam pikiran kita. Jadi itu masuk ke Krit tadi. Krit itu kan punya ajaran kan. Jadi 4C itu masih ada. Nah itu ada juga di negara. Setelah putusan MK 2016, jangan kira negara itu juga pikir bahwa agama kita sudah bagus. Masih kolonial. Ya, tidak. Waktu itu kenapa teman-teman pernah pikir kenapa nih kalau memang agama leluhur masyarakat ada di agama tapi tidak ditaruh di Kemenak. Karena waktu itu MUI protes, MUI bilang, oh masyarakat adat itu bukan agama. Mereka bukan murni agama, kata ini Profesor Din Samsudin, ketua MUI waktu itu. Jadi paradigma agama yang sempit itu masih ada banyak dalam pemikiran masyarakat kita dan apalagi negara. Nah, masalahnya begini, cara merubah itu tidak semerta-merta terjadi. Makanya cara untuk meruntuhkan kolonialisme, kata Sheila Kotnik tadi di kutipan buku, itu dia harus terus-menerus, dia timeless, jadi dia harus diusahakan. Makanya dekolonisasi itu sering ditafsirkan bukan teori, tapi gerakan. Makanya kalau teman-teman baca misalnya decolonizing atau decolonization, itu kan satu adverb, satu dalam istilah bahasa Inggris itu kan dia tidak pasif, dia satu kalimat aktif kan. Misalnya indigenisasi atau globalisasi, globalization. Globalisasi itu kan berarti satu istilah yang dia bergerak terus kan. Makanya disebut dekolonisasi. Makanya dalam teori-teori tadi saya pikir ini juga perlu gerakan. Nah, gerakan itu bisa mulai dari mana-mana, bisa mulai dari gereja, bisa mulai dari negara. Itu yang saya coba kita coba lakukan. Makanya waktu ada teman di Sumba misalnya tanya, loh mereka pakai kitab apa? Kitab apa? Lalu saya bilang tidak harus ada kitab untuk jadi agama. Siapa yang bilang? Ya peneliti agama yang bilang. Negara juga bilang begitu kan. Makanya aliran-aliran kepercayaan kita tidak punya kitab, tapi diakui kepercayaan kan. Marapu tidak punya kitab, tapi terdaftar sebagai agama. Nah itu sudah bagus. Tapi masalahnya negara sudah pelan-pelan, masyarakat kita malah berjalan. Jadi kadang orang bilang yang lain jalan maju, yang mereka jalan mundur. Nah, kita berusaha untuk tidak mundur dengan model diskusi seperti ini, penelitian-penelitian,
yang kemudian kita melihat budaya agama dan agama itu, budaya adat dan agama, itu satu istilah yang tidak bermasalah. Yang bermasalah kadang-kadang adalah pemikiran kita yang belum bisa menyerap atau membangun satu istilah-istilah yang bagus. Nah, untuk Dan Ahmad tadi, kalau pendidikan agama di sekolah itu tidak punya pedagogi yang jelas. Dia hanya punya instruksi. Instruksi itu apa? Instruksi itu sesuatu yang ditetapkan secara menyeluruh. Makanya pendidikan kepercayaan di sekolah itu sama dengan pendidikan agama. Jadi kalau teman-teman kita semua pasti dulu pernah ada mengalami pendidikan agama kan, karena sejak 2003 itu wajib. Dulu pendidikan agama tidak wajib teman-teman, itu pilihan. Tapi pendek umurnya, kalau saya tidak salah itu tahun sebelum Soeharto turun. Lalu entah kenapa ada kalau dalam tulisannya Pak Zain ada politik gerakan Islam, Islamisasi of the law, kelompok Islam memaksa pendidikan agama harus wajib. Itu nyatanya tadi tulis banyak peneliti. Satu ahli hukum UIN Jakarta, saya lupa namanya, tapi buku itu dia tulis bahwa memang waktu itu P3 yang paksa. P3 yang paksa harus ada pendidikan agama wajib. Yang kelompok-kelompok Kristen dan Konghucu walk out dari gedung DPR, dari ruang rapat. Mereka tidak mau. Mereka bilang buat apa harus wajib? Agama itu kan pribadi. Tapi P3 bilang tidak bisa, harus ada pendidikan. Jadi lahirnya pendidikan agama wajib di Indonesia itu ada unsur politik. Siapa namanya saya lupa. Nanti ada bukunya. Saya ada bukunya itu. Jadi saya tidak, mudah-mudahan tidak dituduh penistaan, tapi saya baca penelitian orang. Jadi kalau pedagogi di komunitas itu community based education. Jadi pendidikan itu tugas bersama. Pendidikan itu dia satu sikap laku ya kalau bahasa Jawa itu. Jadi itu yang disebut pendidikan. Jadi pedagoginya pedagogi of community kalau kita mau coba gabungkan. Tapi kalau di kelas itu jelas-jelas formal education yang monoreligious seperti semua pendidikan agama di Indonesia. Karena kita pendidikan agama terpusat. Lalu bagaimana situasi hibriditas? Nah, hibriditas ini dalam teori agama itu orang sekarang sudah bicara soal live religion, jadi agama yang dihidupi. Nah, di Indonesia ini ada satu hal yang menarik, teman-teman. Saya percaya bahwa hibriditas itu satu strategi. Teman-teman boleh cek apakah orang di Sumber, saya banyak keliling kampung, 10 kampung. Banyak yang KTP-nya Kristen, tapi tidak pernah ke gereja. Alasan mereka apa? Supaya bisa kerja, supaya bisa sekolah. Tapi hidupnya merapuh. Itu sama juga dengan AMUT. Jadi agama itu satu strategi. Jadi orang merapuh, kemudian tulis Kristen di KTP, bukan supaya apa? Ya supaya tidak dituduh sesat, supaya sekolahnya bagus, supaya bisa sekolah, supaya bisa kerja. Karena kita di Indonesia kan apa-apa harus pakai KTP, dan di KTP harus ada agama. Masalahnya di situ. Di dunia teman-teman tinggal 3 negara yang begitu. Dan kalian bayangkan betapa mundur gitu. Tinggal 3 ini. Mesir dulu ada, tapi sudah tidak lagi. Kalau kita baca Politik of Piety Sabah Mahmud, kan chaos di sana. Turki dulu ada, tapi Turki sekarang tidak pakai. Malaysia masih ada, tapi opsional. Terakhir saya ke Malaysia, saya tanya teman-teman di sana, bagaimana relasi dengan komunitas Islam? Mereka bilang lebih baik, karena dulu tuh apa-apa harus berdasarkan asas Islam karena di KTP ada kolom agama. Tapi sekarang opsional. Indonesia masih ada. Betapa sangat luar biasanya plus 62 ini. Jadi begitu teman-teman. Jadi hibriditas itu satu praktik agama masyarakat yang dihidupi, yang dalam pemahaman saya itu kalau menyambung ke tadi itu sebagai strategi. Kalau kita duduk lama dengan mereka, live in, kita akan tahu bagaimana mereka menjelaskan. Dulu kenapa misalnya ada satu orang merapuh, saya tanya KTP masih Kristen. Saya tanya dulu kenapa masuk Kristen. Dia bilang ya supaya anak bisa sekolah. Dulu saya ke Dukcapil ini orang merapuh yang bilang, dulu saya ke Dukcapil di Waingapu, orang Dukcapilnya tanya, Bapak mau isi agama apa? Dia jawab apa teman-teman? Dia bilang terserah. Lalu orang Dukcapil, oh sudah isi Kristen sudah. Oh ya sudah, dari situ saya Kristen. Dia bilang begitu. Tujuannya apa? Karena waktu itu dia sudah menikah, dia punya anak. Nah, anak kan harus sekolah. Kan tidak ada KTP, lu jangan harap anak sekolah. Sudah dia. Jadi saya yakin, misalnya mau tadi di Makassar, di bagian tempat, itu alasan strategis. Supaya bisa sekolah.
Makanya ya begitu, karena kita negara administrasi kan. KTP saja harus fotokopi, padahal sudah apa KTP elektronik. Masih tadi saya urus-urus di sini harus fotokopi KTP. Saya bilang buat apa KTP elektronik? Lalu yang ketiga ini adalah bagaimana sih, sorry ini set ditolak. Yang ketiga saya agak miss, cuma saya ingat saya begini. Tadi yang teori 4C tadi, di Indonesia bukan 4C tapi 4C plus 1I, institusional, institutionalized religion. Artinya satu sesuatu komunitas diakui sebagai agama jika punya institusi. Makanya dari itu Konghucu harus punya diri jadi sendiri, Bimas Islam. Karena kalau tidak di kepercayaan punya KMA, karena kalau tidak punya institusi, jangan harap diakui sebagai agama di Indonesia. Nah, itu yang menurut saya membuat orang berlomba-lomba bikin banyak komunitas-komunitas NGO karena harus punya status legal. Kenapa paguyuban ini harus terdaftar? Karena di Indonesia kalau belum terdaftar itu rentan dan tidak punya perlindungan hukum. Kenapa misalnya Marapu harus bikin badan pengurus Marapu? Karena harus punya kartu anggota. Kenapa harus kartu anggota? Karena kalau mereka mau bikin rekomendasi atau mau urus-urus ke dinas, itu kan harus punya akses legal. Misalnya anak-anak Marapu kalau mau sekolah dapat beasiswa, mereka harus apa misalnya pernikahan itu kan kita harus catat ke Dukcapil. Kalau anak orang Marapu mau nikah harus punya catatan lengkap di BPM Badan Pengurus Marapu supaya bisa dibawa ke Dukcapil. Kalau tidak mempunyai pernikahan tidak akan diakui negara. Itu masalahnya. Jadi institutionalized religion ini bermasalah karena dia melahirkan orang berlomba-lomba untuk membuat bentuk komunitas. Tapi di satu sisi bagus. Karena bagaimanapun kita perlu administrasi yang jelas kan. Kita bisa di gereja, tidak mungkin orang itu dia masuk keluar tidak ada surat itu bagus, tapi masalahnya kadang-kadang kita harus lihat tujuannya apa. Nah, saya pikir itu masalah. Jadi 4C 1I tadi itu yang buat banyak hal di Indonesia kalau yang kita lihat sekarang ini. Menurut saya begitu, tapi tidak tahu yang respon teman-teman. Semoga menjawab. Mungkin yang terakhir tadi bisa semoga tidak miss. Oke, terima kasih Kak JR untuk respon dan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan dari Kak Olivien dan Kak Ahmad. Bagaimana jika ada tanggapan balik atau sudah cukup dengan jawaban yang diberikan? Boleh saya elaborasi Oh ya, sedikit, Samuel? respon. Iya, di bagian akhir tadi Bung Oh Jar, ya, saya mau tahu bagaimana dia bisa menjadi formal itu sekolah, bagaimana asal mula, lalu bagaimana dia oh, hari ini cukup well established begitu dalam dalam praduga saya tidak tahu bagaimana kondisinya saat ini. Itu aja, makasih kan. Ya. oh ya, singkat Om JR mungkin. Ya, ya, siap. Terima kasih. Kalau sekarang dia well established karena dia punya SK Bupati. Jadi pendidikan kepercayaan itu sudah jadi tanggung jawab daerah. Jadi, tapi kalau ini kan kita bicara soal sesuatu itu ada dan sesuatu itu berlangsung itu dua hal yang berbeda. Jadi dulu dia bisa ada kandidat, tapi sekarang apakah dia terus bertahan itu jadi persoalan. Karena saya dengar-dengar itu masalah anggaran. Karena untuk buka kelas pendidikan kepercayaan di satu sekolah itu kan butuh anggaran. Karena ini itu kurang begitu tahu saat ini. Tapi kalau yang saya dengar-dengar sih begitu dan semoga itu ya, saya harus riset lagi dan tapi itu tugas dari Eman dan teman-teman ya. Sama-sama melanjutkan ya itu saja. Oke, terima kasih. Dari Kak Ahmad, kira-kira udah pas ya? Masih ada tanggapan terakhir? Oh ya, dari Kak Olivian, udah pas ya? Kira apa masih ada tanggapan balik Kak? Pas, pas. Oh ya, makasih Kak Olivian. Oke, terima kasih untuk dua penanya pertama yang sudah memberikan respon terhadap uh, pemaparan materi yang disampaikan kajian. Oke, kesempatan selanjutnya bagi teman-teman yang ada dalam room, persilakan menyampaikan tanggapan kalian terhadap uh, pemaparan dari KJA. Dan saya menyapa ada Kak Gary, terima kasih Kak Gary Nelwan sudah join kita. Jadi silakan teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin menanggapi, merespons, waktu dan tempat saya berikan.
mungkin sambil menunggu dari saya sedikit, mungkin Om JR ya. Oh iya, Oh ya, boleh. saya kemarin sempat wawancara dengan salah satu sekolah di sekolah adat juga di Sumba Timur, dan ini merupakan pengurus pengurus dari sekolah adat itu, dan silabi mungkin semacam silabi ya, saya sempat share di Om Jea terkait silabi dari sekolah adat itu yang menarik bagi saya. Sebenarnya eh, kegiatan-kegiatan yang juga sangat mendukung ya, mendukung terutama misalnya mereka bagaimana harus tali temali, istilahnya mengikat menggunakan bahan seadanya, menggunakan apa, tali karung ya, bahannya karung terus dibuat tali temali. Lalu ada aktivitas menenun, menenun, lalu kemudian ada juga aktivitas apa semacam tikar, tikar kalau kita dulu kan pakai tikar yang dari bahan lontar ya. Nah, artinya kalau saya melihat satu hal yang menarik dari sekolah adat ini, menyambung dari Om JR, ada semacam nilai-nilai yang mau diwariskan kepada para pengayat Marapu, karena dari pernyataan pengurus sekolah adat itu masih muda dia bilang anak-anak zaman sekarang tuh sudah tidak ada yang bisa menenun misalnya untuk aktivitas perempuan ya, apalagi kemudian aktivitas untuk apa tikar itu, menganyam tikar itu hampir semua tidak ada lagi yang bisa. Jadi sekolah adat itu di satu sisi sangat sangat membantu untuk bagaimana itu ya, nilai-nilai nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya di dalam apa Marapu itu tetap dilestarikan. Hanya memang kesulitannya, ya itu salah satu Om JR, saya notice terkait anggaran itu juga ya masih masih menjadi kesulitan dan untuk bagi sekolah itu untuk bagaimana tetap survive dan segala macam. Tapi satu hal yang mungkin saya mau sampaikan Om JR, bahwa tulisan ini bagi saya bentuk kritik terhadap model pendidikan yang terlalu formalistik, dan bagi saya apa yang Om JR sampaikan di satu sisi sebenarnya melawan melawan dominasi mayoritas ya di Sumba, terutama bagaimana ketika pendidikan Kristen itu dipaksakan kepada pengayat Marapu, itu sebenarnya bagian dari upaya melanggengkan dominasi kekristenan ya, dominasi agama Abrahamik terhadap uh, apa apa namanya, terhadap kepercayaan lokal, dalam hal ini Marapu di Sumba. Dan tantangan yang sampai hari ini yang bagi saya masih melekat dalam, terutama juga dari riset saya itu ya, bagaimana paradigma dalam memahami Marapu. Sehingga bagi saya ketika Om Jer mengusulkan ada unsur adat di situ, ya bagi saya dalam tulisan saya adat dan Marapu itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan ketika bicara adat, pada satu sisi juga itu adalah bagian dari Marapu. Dari pengakuan terhadap adat adalah juga pengakuan terhadap Marapu. Nah, hanya satu mungkin Om Jer, pertanyaan saya, bagaimana kalau dibaca secara strategi ya, strategi dan taktik ya, kalau bicara strategi dan taktik dari sekolah adat ini, uh, menurut menurut Om JR sejauh mana uh, itu punya potensi, punya peluang ya, ketika apakah misalnya sekolah adat ini dia harus juga lagi kembali mengikuti apa namanya sistem-sistem yang ada dalam sekolah formal atau seperti apa? Karena misalnya dari segi penggunaan kurikulumnya atau dari segi capaiannya, dari segi kompetensi-kompetensinya, apakah misalnya model-model sekolah yang Om Jia tawarkan dalam tulisan ini juga, apakah dia justru mengikuti dengan apa namanya model sistem pendidikan yang informal atau seperti apa? Saya juga kemarin belum sempat tanya-tanya banyak begitu dengan pengurus, tapi dari hasil temuan dari Om Jia, kira-kira seperti apa? Mungkin itu saja dulu Om Jia. Sorry. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya jadi tiba-tiba ingat satu kutipan yang saya taruh di IG itu. Saya dengar dari Bapak Timba Wahangarap. Bapak Timba ini dia sekretaris Badan Pengurus Merapu. Dia bilang kalau bagi orang Sumba itu budaya Sumba dan agama Merapu itu satu kesatuan. Apa yang sekarang kita sebut, kita lihat sebagai Sumba,
itu tidak pernah lepas dari campur tangan orang-orang Merapu. Kita bilang rumah menara. Itu bukan punya orang Timur, apalagi orang ini apa Jawa, itu punya orang Merapu. Apa yang kita lihat sebagai pasola, sebagai kain tenun, itu kan sebenarnya semua hal yang ada di masyarakat kita. Misalnya kalau kita lihat rumah Toraja, rumah adat, semua hal yang kita labeli adat dan budaya itu memiliki origin, dan itu biasanya datang dari Merapu. Mungkin origin yang tidak ada yang di Sumba dan tidak di Merapu itu Alkitab. Bukan Alkitab, tapi lain semua. Karena orang Merapu tidak ini kan, tidak menulis ini. Makanya tadi Budaya dikatakan lisan. James Cox, ya Ya, budaya lisan. Makanya James Cox bilang tadi oral tradition. Oral tradition itu kan salah satu ciri khas indigenitas yang ada di apa di dunia, di seluruh dunia. Maka indigenous itu dipakai sebagai istilah yang dianggap lebih inklusif, lebih netral, terusnya. ya, Ya, terima kasih, Mas. Itu memang satu satu tantangan kita bersama ya, karena memang ketika dari Eman menceritakan soal soal sekolah adat ini, itu kan di tren itu setelah mungkin teman-teman pernah dengar tentang Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Kan banyak dana riset juga dari situ. ya, Kalau kita lihat dana hibah tentang pendidikan kebudayaan, saya waktu setelah tesis itu ada sekitar 2 orang dari BRIN itu WA mereka itu mau penelitian dari Sumba tentang Sumba dari penerjun kebudayaan juga. Lalu beasiswa BPI, beasiswa beasiswa itu kan salah satu kategorinya kan pelaku budaya. Lalu beasiswa pendidikan Indonesia itu semua pakai istilah budaya. Jadi pemerintah itu suka memakai istilah budaya untuk melabeli apa yang disebut adat dan agama. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang satu kebijakan itu dia bagus secara teori tapi tidak secara praktik. Sekolah-sekolah adat tidak dikelola dengan baik oleh negara. Itu kita bicara misalnya baru di pusat, jangan harap di NTT bagus-bagus sekali. Makanya lebih banyak dia itu inisiasi lokal. Tapi seperti banyak organisasi komunitas di kita itu, mereka jatuh di tata kelola. Tata kelola ini dia butuh 2 unsur yang penting, sumber daya orang dan sumber daya manusia apa sumber daya pendanaan dan lain sebagainya. Itu yang kadang tidak terlalu serius atau mungkin kita yang harus kejar. Gitu. Makanya tadi ide-ide tentang menenun tikar itu kan dia situasional. Dia tidak ada di daerah penelitiannya Eman mungkin, tapi ada di daerah Rende. Atau misalnya pemain-pemain alat-alat musik Sumba. Siapa di anak Sumba di Waingapu yang berapa banyak orang Sumba yang sekarang bisa main alat musik Sumba? tuh. Main apa gitar Sumba atau apa dibilang? Jungga, hampir Jungga. hampir punah, Hampir Om. punah. Mm-mm. Siapa di kita yang bisa di Sumba yang bisa tutur nyanyi lagu-lagu atau anak-anak sekarang tanya lagu daerah susah. Ya, Siapa yang bisa misalnya tari-tari Sumba di tempat saya di Sumba saya ketemu hanya sedikit, hanya 2-3 orang. Siapa yang bisa menenun? iya betul. Oh, susah. Susah sekali. Makanya kalau teman-teman lihat, kalau ada acara-acara kebudayaan yang muncul, itu orang-orang itu saja. Karena hanya itu yang bisa. Betul, betul. Coba kasih anak SD. Nah, itu kan yang penting. Itu yang penting untuk kita gerakan sekarang. Banyak. Dan itu tidak hanya di Sumba ya. Kita bicara di seluruh Indonesia. Kalau Ya, teman-teman pernah dengar tentang sekolah Lako Jawa, itu kan juga salah satu inisiasi ke situ. Jadi bahasa sekolah adat itu dia bukan hanya untuk jaga ini tidak hilang, tapi direvitalisasi. Itu yang menarik. Banyak peneliti-peneliti Sumba kan kalau mereka bingung pakai teologi apa larinya ke budaya. Banyak ya, yang menenun sebagai spiritual, misalnya menyanyi sebagai teologi. Tapi pernah tanya ke mereka tidak, kalau orang Merapu tanahnya diambil mereka di mana? Dalam gereja, bukan berdiri di masyarakat. Sama juga di NTT. Jadi begitu teman-teman. Ini yang
buat saya itu pemujaan kebudayaan itu sudah ada, Bang. Ide sekolah ada, tapi tata kelolanya jelek, buruk, belum lagi korupsi di dalam. Itu bukan bermain gila, dia punya masalah. Jadi apa? Makanya saya percaya bahwa sekolah adat itu masih jadi tawaran terbaik, tapi mungkin tata kelolanya yang dibangun. Karena itu aturan pemerintah, itu sudah jadi pikiran pemerintah melalui pemajuan kebudayaan. Tapi ada komen dari Sedang Ahmad, saya sebagai pemerhati kebudayaan bingung rasa pemaju kebudayaan dan pemerintah hendak majukan kemana budaya kita. Ketika represi oleh budaya pemerintah, jadi betul. Jadi budaya itu kan satu istilah yang luntur ya. Nah, salah satu inisiasi pemujaan kebudayaan itu kan untuk melawan globalisasi. Jadi pemerintah ini mau kita Indonesia ini punya warna sendiri. Jadi menjadi manusia yang berbudaya. Berbudaya itu berarti menjadi orang Indonesia. Tetapi kebudayaan menurut siapa yang dimajukan? Dan apakah pemerintah sudah memikirkan tentang budaya, represi budaya yang mereka ini yang dipakai di sini? Tapi kita akan bicara dalam maksud budaya dan adat ini kan. Karena budaya itu bisa dari satu kajian yang luas sendiri, misalnya pop culture atau Nikkei culture, demam budaya Korea dan lain sebagainya. Tapi yang di sini budaya, definisi pemerintah itu setiap kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat. Kearifan lokal itu jelas-jelas bicara tentang praktik masyarakat adat kan. Tapi pada saat yang sama dia tidak lokal, dia nasional. Itu yang dicita-citakan pemajuan kebudayaan, tapi tidak begitu tidak begitu serius. Makanya kayak tadi saya bilang sekolah adat sekarang itu kan masalah tata kelola sudah, masalah mau minta dana saja ribet, sangat Iya, ribet misalnya. iya, Saya banyak guru-guru yang sudah tidak ada karena mereka punya double job, harus ke ladang, oh, tapi satu sisi harus ke sekolah adat, tapi pemasukannya dari mana? Kalau iya, terus lama di sekolah adat tidak ada beras, itu yang jadi. Jadi semoga ada tata kelola yang lebih baik dan kita semua bisa mendukung itu. Itu yang saya harapkan bisa terjadi. Sedangkan jika kita benar berbudaya, mesti sudah tidak ada korupsi. Misalkan ini saya bicara ke pemerintah. Ya, 100% setuju dengan makanya Pak, ya itu. Kita harus lebih pilih budaya lokal atau tidak perlu budaya ini. Kita terakhir dengar sekarang misalnya Raja Ampat itu kan juga iya, dalam ancaman. Itu yang betul. perlu kita pikirkan. Terima kasih Eman untuk respon Pak. Oke, terima kasih Om Jer untuk tanggapan teman-teman. Terakhir barangkali ada yang ingin menanggapi dari Pak Steven, dari Ada Marlis, Valdi, Kak Anggun, Kak Ani. Persilakan teman-teman kalau ada respon, tanggapan. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Jikalau tidak ada lagi respon, uh, pikir saya memberikan beberapa catatan penting ya untuk meng-highlight kembali hasil diskusi yang sudah kita bicarakan bersama pada saat ini. Dan bagi saya penting untuk kembali melihat ya bagaimana praktik pendidikan ya, pendidikan bagi pengait kepercayaan dengan belajar pada sekolah adat yang ada di Marapu. Ini sebenarnya bagian dari bentuk kritik terhadap pola pendidikan yang cenderung memaksakan bagi setiap siswa untuk mengikuti pola pendidikan agama-agama resmi. Dan bagi saya Marapu sebagai sekolah pertama di Sumba Timur yang menyelenggarakan sekolah dan mengakomodir bagi
pengait kepercayaan Marapu menjadi satu langkah yang baik bagi eksistensi pengait kepercayaan Marapu pengait kepercayaan di Indonesia. Dan ini menjadi satu role model bagi saya untuk bagaimana mengembangkan pola pendidikan, dan salah satu usulan yang dikembangkan oleh Kak JR dalam tulisan tesis dengan melihat bagaimana pola pendidikan sekolah non formal, sekolah adat harus menjadi pendidikan yang terutama bagi pengait-pengait kepercayaan Marapu di Sumba Timur, karena bagaimana mereka memahami religiusitas mereka sebagai pengait kepercayaan Marapu itu tidak dapat kita temukan dalam model pendidikan formal yang ada di bangku-bangku sekolah. Tetapi ketika berada dalam uh, sekolah adat, mereka akan lebih menyentuh pada aspek-aspek lokalitas, bagaimana mereka bisa praktik-praktik sederhana tadi ya, seperti menganyam, kemudian menyanyikan lagu-lagu daerah, kemudian menenun dan segala macam. Itu adalah bagian dari merawat dan melestarikan nilai-nilai Marapu, melestarikan apa yang menjadi nilai adat, nilai budaya daripada Sumba itu sendiri. Tentu ini masih menjadi tantangan bagi kita, jadi kritik bagaimana tata kelola itu yang perlu untuk dilihat kembali, terutama bagaimana sih sebenarnya arah kebijakan pemerintah untuk memajukan sekolah adat di Marapu. Ini tentu masih jadi catatan untuk kita bersama untuk melihat keberlanjutan daripada sekolah adat itu sendiri, ya, untuk dia bisa mandiri dan segala macam. Akhir kata, secara pribadi mewakili teman-teman komunitas Ikatan Mahasiswa dan Alumni Teologi Asal Sumba PSW menyampaikan terima kasih kepada Kak JR Nunuhai sudah boleh berbagi bersama-sama dengan kami di komunitas humanitas, dan begitu juga teman-teman di room yang masih setia saat ini. Terima kasih sudah boleh bersama-sama mengikuti proses diskusi hari ini. Mohon izin mungkin teman-teman saya minta kesediaan untuk kita ambil gambar dari teman-teman yang bisa untuk menghidupkan kamera untuk kita bisa mengambil gambar sebagai dokumentasi. Izin teman-teman. Oke, Kak Ulfian, terima kasih yang bisa untuk menyalakan kamera. Oke. Oke, saya izin ya untuk ambil gambar untuk screen yang pertama. 1, 2, 3. Oke, screen terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini, saya akan menutup di dalam doa. Oke. Izinkan saya untuk membawa dalam kepercayaan agama Kristen. Teman-teman yang lain bisa menyesuaikan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk proses diskusi yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Kami syukuri kami boleh belajar banyak hal, terutama dalam pendidikan dekolonisasi mengait kepercayaan, terutama terkhususnya dengan belajar dari studi kasus di Marapu. Terima kasih untuk pembekalan malam hari ini kepada Kak JR yang sudah membagikan hasil riset tesisnya, dan kami semua yang hadir pada ruang Zoom saat ini. Kiranya Allah boleh senantiasa memberkati kami di dalam setiap langkah juang kami, di dalam setiap proses yang boleh kami lewati. Bagi Kak JR dalam proses studi S3, kiranya Tuhan juga boleh senantiasa memberkati dalam setiap langkah juang yang boleh dijalani saat ini. Tuhan berkati, dan masing-masing kami dalam perjuangan, dalam karir kami, dalam pekerjaan, Tuhan selalu senantiasa memberkati, dan kiranya apa yang boleh kami usahakan, kami lakukan, semua boleh mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
teman-teman, terima kasih banyak untuk kesempatan malam hari ini. Kita akan sampai bertemu di diskusi Imanitas yang selanjutnya. Kak JR, terima kasih banyak. Terima kasih Kita banyak berbagi. Terima teman-teman, kasih semuanya. Terima teman-teman kasih, Mas humanitas. Ipen. Terima kasih. Ya, kasih. Duh, Eman, mau langsung live kah? Boleh, boleh. Atau Om JR ada mau kegiatan? Saya, Aduh, kita rindu kita pada Eman ini. itu sudah ini. Tunggu saya stop record dulu. Oh iya.